Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Tim Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Petrus Charles Santui, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 2 Langkirembong dengan materi sakramen inisiasi dan keanggotaan dalam gereja Katolik dengan submateri sakramen baptis. Bapak Ibu, para dosen yang terhormat, berikut video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Pagi, luar biasa, spesial. Bagaimana, sehat semuanya? Siap. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di hari ini, saya meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati yang pantas berdoa. Yang dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang saya kasihi, siapa yang hari ini tidak datang sekolah? Tadi siapa lagi? Oke. Alasan sakit ya. Adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang sakramen inisiasi dengan subtema sakramen baptis, mari kita dengar bersama lagu berikut ini. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Bisa sambil tepuk tangan ya. Adik sekalian, setelah kita mendengarkan lagu ini, Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang ada kaitan dengan sakramen baptis. Siapa di antara kalian yang sudah dibaptis? Angkat tangan yang sudah dibaptis. Bagus ya.
kelas ini sudah dibaptis? Pertanyaan kedua, pernahkah kalian melihat pembaptisan bayi dan pembaptisan orang dewasa? Ya, angkat tangan yang mau jawab, silakan. Ya, silakan. Ya, saya telah melihat kedua jenis baptisan, baik bayi maupun dewasa. Baptisan dewasa umumnya dilakukan setelah orang tersebut mengucapkan iman, sedangkan baptisan bayi seringkali dilakukan sebagai simbol penghapusan dosa asal. Keduanya adalah sakramen yang sama, meskipun praktik dan alasan dibaliknya berbeda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jawaban lain? Silakan dari barisan sana, silakan. Ya, saya pernah melihat kedua jenis baptisan baik bayi maupun dewasa. Baptisan dewasa umumnya dilakukan setelah orang tersebut mengucapkan iman, sedangkan baptisan bayi seringkali dilakukan sebagai simbol penghapusan dosa asal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu yang berikut, apa saja benda atau materi yang digunakan dalam sakramen pembaptisan? Air, Silakan. diafisma, lili, dan juga pakaian. Baik, jadi air, krisma, lilin, dan kain putih. Mungkin bisa disebut 8 simbol. Baik, silakan. Air, Melambangkan kebersihan dosa dan kehidupan baru. bagus. Yang lain? Minyak krisma Minyak krisma. merupakan tanda bahwa kita menjadi milik Kristus. Bagus. Silakan. Lilin melambangkan simbol terang Kristus yang menerangi. Bagus. Satu lagi? Ya, Pakaian putih melambangkan hati yang bersih dan suci. bagus. Jadi untuk semua jawaban kalian, saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua. Nah, adik sekalian, sekarang Bapak ingin bertanya jauh lebih dalam lagi tentang mengapa sakramen pembaptisan disebut sebagai gerbang pertama dalam perjalanan hidup iman seorang sebagai anggota gereja. Siapa yang belum jawab ya? Silakan. Mungkin ada yang mau jawab. Di sebelah sini ada? Ya, adik saya yang ikut. Sakramen pembaptisan dianggap sebagai gerbang pertama karena melalui pembaptisan seseorang secara resmi diterima menjadi anggota gereja. Sakramen ini menandai kelahiran kembali rohani, membebaskan dari dosa, dan menyatukan individu dengan Kristus. Pembaptisan membuka jalan bagi penerima sakramen lainnya dan memungkinkan berprestasi penuh dalam gereja dalam kehidupan gereja. Ini adalah langkah awal penting dalam perjalanan iman, menandai awal hubungan pribadi dengan Menjawab bahwa kalian semua sudah dibaptis ya, sudah dipermandikan, resmi menjadi anggota gereja Katolik, resmi juga menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa peranmu sebagai anggota gereja setelah menerima sakramen baptis? Silakan. Menjadi teladan kasih Kristus di sekolah. Ya, menjadi teladan kasih Kristus di sekolah. Kedua, silakan. Berdoa dan mengikuti ibadah. Berdoa dan mengikuti ibadah. Yang berikut, Menghormati orang tua dan guru. menghormati orang tua dan guru. Ya. Berikutnya, menghindari perilaku negatif. Contohnya apa? Mencuri. Ya. Bagus. Jadi apa lagi? Siapa yang jawab? Saya. Berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Oke, jadi adik sekalian, itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima sakramen baptis.
Adik sekalian, dalam pembelajaran kita di hari ini tentang sakramen inisiasi dengan subtema sakramen baptis, tujuan pembelajaran kita adalah memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi, khususnya sakramen baptis yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukuri. Jadi kita tidak hanya menerima sakramen-sakramen tersebut, tetapi di sisi lain kita wajib bersyukur atas rahmat yang sudah diberikan lewat sakramen-sakramen itu. Adik sekalian, setelah ini kita akan mengikuti beberapa kegiatan penting ya. Yang pertama, kita akan melihat berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan orang Katolik yang telah menerima sakramen baptis. Jadi apa-apa saja masalah yang melingkupi kehidupan orang yang sudah dibaptis. Kemudian sebentar kalian akan duduk dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut dari kasus yang akan diberikan. Kemudian setelah Anda berdiskusi, mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber seperti Alkitab, buku-buku pelajaran, dan sumber dari internet. Oleh karena itu saya minta kalian siapkan HP masing-masing ya. Lalu perwakilan dari setiap kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan yang terakhir, kita akan melakukan beberapa refleksi tentang materi hari ini dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oke adik sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Kristus, untuk memperkuat pemahaman kita tentang sakramen baptis, mari kita menyaksikan tayangan visual tentang penerimaan sakramen baptis di salah satu paroki di Bali. Allah Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, jadi videonya demikian ya. Nah, adik sekalian, kalian sudah menyaksikan tayangan visual tentang sakramen penerimaan sakramen pembaptisan di salah satu paroki tadi. Yang Anda lihat ini pembaptisan balita atau pembaptisan orang dewasa? Nah, adik sekalian, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan untuk kalian. Hal apa yang paling menyentuh Anda, yang menginspirasi Anda dari video tentang sakramen pembaptisan yang kamu sudah saksikan tadi? Mengapa? Silakan. Air baptis sebagai simbol pembersihan karena menggambarkan transformasi spiritual yang terjadi dari dalam diri mereka. Bagus. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya, silakan. Ada jawaban lain? Silakan. Pada saat mereka dibaptis, karena mereka dihapus dari segala dosa dan juga mereka hidup dalam dalam Kristus. Bagus. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kalian melihat peran baptisan dalam hidupmu sebagai seorang murid Kristus saat ini? Silakan, ada yang mau jawab? Bagaimana kamu melihat peran baptisan dalam hidupmu sebagai seorang murid Kristus saat ini? Silakan.
ulangi, bagaimana kamu melihat peran baptisan dalam hidupmu sebagai seorang murid Kristus saat ini? Jadi seperti bentuk kesaksian ya. Kesaksian hidup bahwa Anda memang benar-benar sudah menjadi murid Kristus lewat sakramen pembaptisan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah menonton video ini, apa komitmen kecil yang ingin kamu lakukan sebagai tanda bahwa kamu hidup sesuai dengan janji baptismu? Satu komitmen per orang. Silakan, Stephanie. Saya akan berusaha menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah dengan cara apa? Dengan cara lebih rajin lagi ke gereja, lebih rajin berdoa. Bagus. Yang lain? Satu komitmen kecil. Tidak berperilaku yang negatif, seperti tidak berbohong, ya, dengan kata lain harus bersikap jujur. Baik, yang lain. Adik di sana, silakan. Satu komitmen kecil sebagai tanda bahwa Anda sudah menerima sakramen baptis dan sudah resmi menjadi anak-anak Allah. Silakan. Rajin beribadah. Rajin beribadah, ya, rajin pergi gereja setiap hari Minggu. Silakan. Belajar dan bertumbuh di dalam iman. Ya, harus belajar yang rajin dan bertumbuh dalam Iman. sebagai anak sekolah tentu kita harus rajin belajar supaya berhasil, ya, supaya bisa cita-cita kita bisa tercapai. Itu sebagai anak sekolah. Sebagai anggota gereja, Anda harus rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti yang tadi teman kalian sudah sampaikan, KTKC, baca kitab suci, menjadi petugas-petugas liturgi seperti misdinar, lektor, apalagi pemazmur, apalagi anggota kor, ya, seperti itu. Jadi terima kasih atas jawaban kalian, dan untuk semua jawaban ini mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, sekalian, terima kasih. Setelah ini, adik sekalian, banyak orang sudah menerima sakramen baptis, ya, dan secara resmi menjadi bagian dari gereja Katolik dan secara resmi menjadi anak-anak Allah. Namun banyak orang mengalami sejumlah tantangan, mengalami sejumlah kendala, mengalami sejumlah masalah, dan hal ini tentu bukan hanya dialami oleh orang di luar sana, tapi juga dialami oleh, termasuk oleh kita yang ada dalam ruangan kelas ini, ya. Antara lain, banyak orang yang tidak memahami makna atau arti dari sakramen pembaptisan. Itu masalah pertama. Masalah kedua, banyak orang yang belum mampu menunjukkan konsekuensi dari menerima sakramen baptis. Jadi seperti yang tadi, menerima sakramen baptis berarti menjadi anak-anak Allah yang hidup seturut kehendak Allah. Namun yang terjadi adalah banyak orang yang sudah dibaptis namun belum mampu menunjukkan perilaku sesuai yang dikehendaki oleh. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita menyaksikan video dan juga setelah kita dikenalkan dengan sejumlah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita berkaitan dengan sakramen baptis, mari kita berdiskusi dalam kelompok. Oleh karena itu saya minta silakan kita duduk dalam kelompok yang selama ini kita sudah
ada sejumlah pertanyaan yang perlu kalian diskusikan bersama berkaitan dengan materi sakramen baptis. Untuk itu saya mau tanya dulu, kelompok sana? Roh Kudus. Kelompok Roh Kudus ya. Siapa ketuanya? Oke. Kelompok ini namanya apa? Kelompok Yohanes Pembaptis. Mana tepuk tangannya? Nah, siapa ketua kelompoknya? Oke. Kelompok ini namanya apa? Kelompok kain putih ya. Siapa ketua kelompoknya? Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok ini namanya apa? Kelompok air. Air merupakan salah satu materi yang saat menerima sakramen baptis yang melambangkan ya pembersihan dari semua dosa-dosa asal. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Kelompok ini namanya apa? Minyak Krisma. Minyak Krisma. Minyak Krisma melambangkan tanda bahwa Anda semua menjadi bagian dari Yesus Kristus. Siapa? Kelas tanggal 10 minggu 5 dari KSDC ya. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang sakramen baptis di hari ini dan agar mengarahkan diskusi kalian supaya lebih terarah, mari kita melihat masing-masing Alkitab yang kalian bawa. Silakan buka Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Siapa yang mau baca? Silakan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bagus ya. Terima kasih. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. itu ya. Adik-adik sekalian, ini menjadi dasar pemahaman kita tentang pentingnya sakramen baptis yang diterima. Karena sakramen baptis yang diterima merupakan sarana yang diberikan oleh Allah melalui rahmat Roh Kudus untuk menyucikan hati dan pikiran, menyucikan diri dari semua orang yang menerima sakramen baptis tersebut, agar terjadilah keselamatan. Silakan lanjutkan kembali perjalanan. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari konsekuensi menerima sakramen baptis. Yang pertama, dengan menerima sakramen baptis, kita mendapat karunia secara resmi menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian kita secara langsung mendapat anugerah dari Allah Roh Kudus. Dan dengan demikian jalan kita menuju ke kerajaan Allah semakin terbuka. Kemudian yang berikut, saudara-saudara kita orang Kristen itu mengatakan dan percaya bahwa baptis hanya merupakan sebuah simbol. Namun bagi kita dalam gereja Katolik, baptisan tidak hanya merupakan simbol, tapi juga merupakan sebuah sakramen, sesuatu yang sifatnya. Jadi setelah kita menerima semua materi pada hari ini, setelah kita menyaksikan video, setelah Anda menerima
beberapa ringkasan materi, dan setelah Anda berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi Anda, maka tibalah kita di penghujung pelajaran hari ini. Untuk itu, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita di hari ini? Silakan, ada yang mungkin membaca di dalam ini? Baca dengan suara yang tegas dan tegas, silakan. Ada yang mau? Silakan satu orang, ketua kelas. Silakan. Kesimpulan, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuka pintu menuju kehidupan iman dalam gereja Katolik. Melalui baptis, seseorang dibersihkan dari dosa asal, menjadi anak Allah, dan menjadi anggota gereja. Baptisan memberi tanda rohani yang tak terhapuskan dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mengasihi sesama, menolak kejahatan, dan menjadi terang bagi dunia. Baptis bukan hanya ritual, tetapi awal dari hidup baru bersama Tuhan. Ya, jadi itu kesimpulannya. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Materi kita tentang sakramen inisiasi submateri sakramen baptis telah selesai. Minggu depan kita akan belajar materi tentang sakramen ekaristi. Dari atas, semua perhatian Anda, semua bentuk kerjasama, semua bentuk perhatian dan konsentrasi kalian dalam mengikuti pelajaran pada hari ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga kalian semua dapat menjadi garam dan terang dunia sebagai konsekuensi dari sakramen baptis yang telah kita terima. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Saya minta bantuan Putri untuk kembali menutup pertemuan ini dengan